Tofin Indonesia sendiri berdiri pada tahun 2007 dengan holding company-nya adalah Tofin Capital Indonesia, di mana kita membagi 4 lini bisnis yang kita lakukan. Yang pertama adalah Tofin ID, di mana Tofin Indonesia kita spesialis untuk providing comprehensive solution, mulai dari Tofin for Cafe, jadi semua kebutuhan perlengkapan untuk cafe, coffee shop, kemudian Tofin for Gelateria, bila ibu-ibu suka bikin gelato atau mau jualan gelato, kita bisa support dari sisi hardware dan juga servisnya. Kemudian ada hot kitchen dan cold kitchen, bakery, ya, dan juga ada Tofin for Office. Kita juga penyedia mesin kopi ataupun coffee station untuk office gitu. Kemudian kita punya Tofin Digital di mana portofolionya salah satu adalah Tofin Apps, dan juga ada Tofin Live. Belum pernah terdengar tapi saya yakin Bapak Ibu sudah pernah merasakan, karena di Tofin Live ini kita mengelola restoran dari di bawah grup Alba Ristorante, Casa Alba, Inferno dan sebagainya. Dan kalau ibu suka makanan kudapan manis seperti Cinnabon, lisensi cinnamon roll dari Amerika, kita yang pegang, Tofin Indonesia yang pegang. Dan terakhir ada Tofin Casa, kita adalah pemegang tunggal luxury home appliances dari Italia namanya SMAC, yang biasa digunakan di hotel berbintang dan juga di premium residensial. Ini adalah partner-partner kita di Indonesia, Pak. Kita kurang lebih sekitar ada 10.000 portofolio klien kita. Bisa dilihat ada big fish kita juga di sini, ada lokal dan internasional coffee dan restoran. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang suka ngopi, dimanapun brand kopi, di situ Tofin berada. Kita juga klien kita bukan hanya coffee shop lokal dan internasional, kita juga punya hotel dan independent dan specialty coffee shop. Bukan hanya coffee shop, bukan hanya restoran, hotel juga kita ajak kerjasama dan juga lembaga-lembaga lainnya juga kita ajak kerjasama. Kenapa Tofin Indonesia akhirnya menciptakan Tofin Apps? Saya ingin memberikan big picture terlebih dahulu. Jadi pada tahun 2024, bahwa food and beverage di Indonesia itu diprediksi tumbuh sekitar 7%. 7% itu ditopang dari middle class di Indonesia yang angkanya itu sekitar 53 juta jiwa. 53 juta jiwa ini disinyalir mampu menstimulus perkembangan kafe dan restoran. Alhamdulillahnya sekali nih ya, jadi pas COVID memang F&B di Indonesia cukup ambruk Pak, tiarap. Bahkan kami pun di Tofin gajinya cuma 50%, 75% Pak. Ada pengurangan karyawan besar-besaran. Karena income kami juga dipengaruhi dari aktivitas operasional para klien-klien kami gitu. Dan perlu diketahui bahwa 49,25% dari populasi di Indonesia, mereka consider untuk spendingnya itu untuk makanan dan minuman. Setuju ya? Ini bisa dilihat di mall-mall sekarang bukan fashion retail lagi yang menguasai tenan, tapi sudah food and beverage sudah menguasai hampir keseluruhan tenan. Ini artinya bahwa geliat ekonomi khususnya di food and beverage cukup menarik. Dan juga ada research menyatakan bahwa spending rata-rata bulanan di Indonesia itu dari tahun ke tahun naik. Yang tadinya di angka 570 ribuan something per bulan per orang, naik menjadi 600 ribuan per bulan per orang. Ini baru di tahun 2021. 2024 diperkirakan angkanya mencapai 1 juta. Jadi setiap orang average ya, itu spending 1 juta untuk makanan dan minuman. Mungkin kopi-kopian ataupun snack-snackan dan lain sebagainya. Ini yang membuat industri F&B semakin menarik, dan ini membuat kita semakin melihat adanya opportunity untuk membangun teknologi yang bisa diaplikasikan melalui mobile application. Seperti apa yang sedang berkembang di F&B di Indonesia? Ada sekitar 8-10 tren teknologi, tapi kami men-summarize-nya menjadi 4 teknologi yang sedang berkembang yang lagi besar-besarnya. Yang pertama adalah digitalization, automation, AI dan machine learning, dan Internet of Things dan data analytics. Ini sangat inline sama tadi seperti sebelumnya, 2 speaker sebelumnya, bahwa 4 teknologi ini memang sedang lagi hot-hotnya diadaptasi, diaplikasikan di berbagai industri, termasuk di industri F&B. Cuman pertanyaannya adalah teknologi-teknologi seperti ini diimplementasikan, diaplikasikan di F&B seperti apa bentuknya Mas Aryo? Apa bentuk aplikasinya sehingga bisa memberikan dampak yang cukup besar di industri F&B. Kemudian kita lanjut pada pola pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Tofin Indonesia menciptakan Tofin Apps? Jadi sebenarnya ada 2 faktor yang mendorong kita menciptakan Tofin Apps. Faktor internal adalah karena kami sudah tersebar di 13 kota besar di Indonesia dengan 10.000 lebih portofolio klien kami. Pada saat itu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, kita belum punya sistem yang bisa menghimpun seluruh data.
Jadi setiap cabang kita memiliki software yang masing-masing. Itu yang membuat kita memikirkan untuk membangun suatu sistem. Kemudian yang kedua, faktor kedua dipengaruhi oleh external factor. Salah satunya adalah customer behavior dan customer journey-nya Tovin. Nah, bicara soal customer journey-nya Tovin, ini adalah B2B buying behavior based on Tovin's partner profile. Jadi hampir lebih dari 10.000 customer yang kita kelola, kita menyimpulkan bahwa kelakuan ataupun behavior mereka kita simpulkan seperti ini, Pak. Yang pertama, ternyata ada perubahan profil. Kalau 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, profil customer-nya Tovin adalah bapak-bapak yang habis pensiunan, Pak. Yang 40 tahun ke atas, yang habis pensiun, dapat uang pensiun, bikin kedai kopi, Pak. Tapi sekarang justru Gen Z yang usianya 24 tahun setelah lulus kuliah, mereka punya capital besar, uang orang tuanya cukup besar, habis dari kuliah luar negeri, duitnya masih banyak, mereka datang ucuk-ucuk, walk-in datang ke Tovin. Mas, saya punya duit segini. Saya pengen dong bikin bisnis kedai kopi yang seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Majority dari customer kita saat ini adalah Gen Z. Yang menyebabkan artinya ada sedikit pola perubahan keinginan mereka terhadap Tovin Indonesia. Yang kedua, behavior selanjutnya adalah personalized. Mereka tuh menginginkan sesuatu yang sifatnya personal. Mulai dari bikin menu, ya, kemudian pricingnya personal dan package-nya personal. Jadi Tovin itu menawarkan hardware dan software, Pak, saya sebutnya. Hardware-nya kita mulai dari bahan baku, sirup-sirupan, biji, powder, kemudian kita juga ada mesin kopi, kemudian juga ada grinder. Kemudian software-nya kita ini ada konsultasi bisnis kedai kopi, bisnis restoran, ya. Kemudian juga service-nya lain adalah kita menu development. Jadi kita bisa bantu klien untuk ngedevelop menu komersial yang bisa dijual di kafe dan restoran. Kemudian kita juga ada after sales service juga. Jadi behavior yang ketiga adalah mereka menginginkan sesuatu yang efisien dan juga cepat, khususnya dalam proses negosiasi, delivery dan juga service. Dan para Gen Z dan milenial ini menginginkan world class product. Artinya bahwa mereka ingin mendapatkan produk yang benar-benar diakui oleh industri dan juga oleh profesional. Jadi mungkin sedikit spill, membangun bisnis kedai kopi ataupun restoran itu bukan perkara yang mudah, Pak. Investasi terbesar dari membangun bisnis kedai kopi selain sewa tempat, salah satunya adalah cost dari equipment-nya. Jadi membeli equipment itu sama seperti membeli mobil. Mereka butuh experience-nya terlebih dahulu. That's why mereka menginginkan world class product yang memang sudah diakui oleh industri dan profesional. Maksudnya profesional siapa? Misalnya diakui oleh barista dunia, diakui oleh brand dunia. Misalnya, oh Starbucks pakai, berarti mesin itu bagus. Seperti itu. Kemudian mereka menginginkan all in one. Jadi beberapa klien kita menginginkan all in one service. Artinya mereka tuh enggan. Sudah dapat mesin, kemudian mereka harus beli powdernya atau beli sirupnya di supplier lain. Makanya kita mencoba menerapkan konsep all in one stop solution, di mana kita bantu dari A sampai Z. Kemudian sosial media, ini yang sangat cukup menarik. Saya 6 tahun di Tovin, saya melihat bahwa sedikit ada perubahan bagaimana customer Tovin itu reach out di Tovin Indonesia, Pak. Karena mungkin customer kita adalah Gen Z, jadi Instagram menjadi satu-satunya the strongest platform dalam pencarian Tovin Indonesia dan pencarian brand yang kita punya. Kita punya sekitar 21 brand. Kita ada brand internasional, juga ada brand kita sendiri, seperti itu. Jadi flow-nya adalah mereka cari di Instagram dulu, brand yang mereka inginkan. Kita salah satu brandnya adalah Victoria Arduino, salah satu top of the range-nya produk kita, gitu ya, dipakai oleh Starbucks Reserve. Jadi setelah mereka tahu bahwa, oh ini yang jual, yang distribusikan Tovin, jadi biasanya flow selanjutnya mereka akan ke website kita untuk cari-cari tahu tentang product specification. Setelah itu mereka akan reach out CS kita untuk schedule ketemu konsultan kita, kemudian mereka melakukan test drive mesin. Ibaratnya test drive mesin, lihat-lihat mesin terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Kemudian behavior selanjutnya adalah mereka menginginkan produk yang bagus tapi affordable. Seperti biasa, semua netizen menginginkan yang bagus dan tapi affordable. After sales service juga ini terpenting khususnya buat international chain client. Contohnya seperti Tomorrow, Fore, kemudian Starbucks. Mereka jaminan mereka yang bikin mereka happy adalah lu ada nggak
mengcover nggak di 13 kota. Kalau gue bikin coffee shop outlet baru di kota A, kota B, kota C, kita hadir di 13 kota dengan teknisi kita lebih dari 35 teknisi yang sudah tersertifikasi internasional. Dan juga yang tadi saya sebutkan coverage, bahwa kita mengcoverage hampir di seluruh Indonesia, dan itu punya kita sendiri cabangnya, tidak pakai vendor-vendor lain. Jadi memang apapun kebutuhan bisnis para klien kita dimanapun, pasti kita akan bantu untuk pengembangan dan pembangunan coffee shop mereka. Itu yang hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tersebut yang menstimulus kami untuk bagaimana biar kita bisa menciptakan satu sistem atau teknologi yang bisa membantu customer journey kita dan juga operationnya Toffin itu menjadi satu payung. Jadi makanya kita belum lama ini di bulan November kemarin, di akhir tahun, di Desember kemarin, kita meluncing Toffin Apps. Ini the first ever mobile aplikasi di industri F&B di Indonesia. Tujuan utamanya apa? Dari kita meluncurkan Toffin Apps ini, kita menginginkan segala sesuatu yang berurusan F&B menjadi lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena belanja bisa lewat apps kami, Pak. Belanja perlengkapan, mesin kopi, grinder, baik untuk di rumah, buat bisnis, bisa Pak. Biji-bijian bisa Pak. Sirup-sirupan untuk buat di kafe, bisa. Bapak juga bisa konsultasi bisnis, kapanpun, dimanapun, pakai via chat, video call dan segala macam, gratis. Semacam Halodoc Pak. Jadi Bapak bisa pilih konsultan-konsultan kami di seluruh Indonesia. Dan ini sangat localized, jadi Bapak ketika Bapak rumahnya di Batam, nanti akan kita tampilkan konsultan bisnis kita yang ada di daerah Batam. Gratis untuk konsultasi bisnis ketimbang harus konsultasi sama F&B luar yang berbayar. Belajar barista, one on one, private. Kemudian melalui aplikasi ini bisa panggil trainer. Ketika Bapak ada kesulitan, nggak cuan-cuan di bulan Ramadan, kenapa menu Ramadan ini kita nggak punya ide untuk menu Ramadan, tinggal panggil trainer kita. Kita bantu untuk bikin develop menu. Yang selanjutnya adalah komersial menu tadi, salah satu servis kita. Kemudian cari inspirasi. Kenapa cari inspirasi? Kita menghadirkan ChatGPT di dalam aplikasi ini. Nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi 7 fitur unggulan di Toffin Apps. Panggil teknisi, nggak usah telepon, panggil teknisi, jadi kita bisa langsung sat-set untuk bisa panggil teknisi memperbaiki mesin. Kemudian produk dan stok, ini yang paling penting buat coffee shop yang memang trafficnya cepat, yang memang setiap beberapa hari sekali harus order dan segala macam, mereka bisa ngeliat stok secara real time di Toffin Apps, nggak harus tanya-tanya dulu, nunggu-nunggu dulu sales kita. Ada delivery status, nggak perlu panik, sudah sampai mana orderannya, bisa dibantu di Toffin Apps. Dan terakhir adalah history mesin. Jadi mesin yang Bapak gunakan, perlengkapan yang Bapak gunakan, itu bisa terdata di back end kita, sudah berapa kali, sudah berapa lama, sudah berapa kali, dan bagaimana performance endurance mesin tersebut, dan kapan harus di service. Jadi semuanya terbackup, terakomodasi dalam satu aplikasi. Oke, sekarang kita masuk ke fitur pertama. Jadi ada 7 fitur unggulan yang kita komunikasikan ke existing klien kita dan juga ke calon coffeepreneur dan restopreneur. Kita nyebutnya coffeepreneur dan restopreneur. Yang pertama, harga ideal tanpa ribet. Fitur pertama namanya personalized order, jadi fitur belanja personal dengan harga terbaik. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan harga-harga terbaik karena ada tombol nego. Di sini kita tahu bahwa harga untuk suatu mesin atau suatu perlengkapan F&B tidak murah, jadi kita ada tombol nego. Jadi ketika Bapak tidak puas dengan harga yang sudah kita tampilkan, tombol nego pun itu bisa Bapak klik, kemudian Bapak bisa nego dengan sales kami. Dan ketika Bapak ingin purchase kembali, Bapak sudah terdata sebagai existing klien kita, dan Bapak ingin membeli barang yang sama, artinya Bapak sudah mendapatkan harga yang Bapak sudah dapatkan sebelumnya. Jadi ini kita jahit secara personal. Jadi setiap klien, misalnya coffee shop A, B, C, D, itu tampilan harganya di display di interface-nya Toffin Apps itu berbeda-beda Pak. Kecuali kalau misalnya mereka A, B, C, D itu hopengan ya Pak, saling bocor-bocoran satu sama lain. Itu isu yang berbeda. Jadi itu adalah fitur yang pertama, personalized order. Yang kedua adalah artificial intelligence technology recommendation. Cepat dan akurat, itu yang kita tawarkan. Jadi kita ada 2 implementasi AI, yang pertama adalah machine learning, yang kedua adalah ChatGPT. Nah, yang machine learning ini adalah rekomendasi produk sesuai dengan kebutuhan teknologi artificial intelligence. Simply saya bilangnya seperti ini, ketika Bapak calon ingin punya bisnis kedai kopi atau restoran, kemudian Bapak download Toffin Apps, registrasi.
Kemudian Bapak di situ diregistrasi, kita akan membaca profil Bapak, profil bisnis coffee shop Bapak. Dari profil bisnis Bapak, machine learning kita ini akan mempelajari produk-produk seperti apa aja yang fit for your business. Misalnya mau skala bisnisnya seperti coffee shop to go, kita akan menampilkan mesin-mesin dan bahan baku yang digunakan untuk coffee shop to go. Jadi itu mempermudah buat mereka-mereka yang belum punya pengalaman di bidang F&B atau di pengalaman bisnis sebelumnya, itu biar mempermudah mereka langsung check out barang dan tahu harga, seperti itu. Yang ketiga, konsultasi kapan saja, di mana saja, itu fitur interactive feature. Jadi di sini bisa bebas pilih expertise dan juga sales representatif. Melalui fitur ini, Bapak, Ibu bisa chat, bisa video call, maupun juga bisa call juga. Jadi ini tersebar di 13 kota besar, ada puluhan sales kita. Jadi Bapak bisa konsultasi di situ. Selain konsultasi, Bapak juga bisa chat mereka untuk bisa schedule bikin kunjungan ke showroom-showroom kita. Jadi memang banyak sekali sekarang behavior para klien kita yang tidak mau didorong ataupun dipaksa, di follow up terus-menerus oleh sales gitu ya. Semacam kayak sales asuransi lah misalnya seperti itu ya, diteleponin terus-menerus gitu. Gameplay kita tidak seperti itu Pak. Jadi dengan adanya fitur ini, Bapak bisa memilih kira-kira konsultan mana yang Bapak akan ajak bicara. Kalau Bapak tidak happy sama konsultan kita, Bapak bisa ganti konsultan, Bapak bisa kasih rating ke konsultan kita, seperti itu. Kemudian fitur keempat ada service credit feature, ini sedikit technical. Jadi bisa panggil teknisi dan juga upgrade skill barista jauh lebih hemat. Kenapa jauh lebih hemat? Karena ini semacam sejenis dompet dalam bentuk rupiah, dompet digital. Jadi Bapak top up, mulai dari 1 juta, kemudian ada kelipatannya gitu ya. Ketika ada masalah dalam operational, Bapak nggak usah ucuk-ucuk nelpon CS kami, Bapak bisa masuk ke fitur tersebut, kemudian untuk pembayarannya pakai pembayaran dompet digital seperti ini, di mana memang harganya jauh lebih murah dibandingkan pembayaran secara manual, seperti itu. Kemudian masuk ke fitur kelima, yaitu Tovin Personal AI Assistant yang tadi saya sebut, bahwa untuk AI kita ada 2 aplikasinya. Yang pertama machine learning, yang satu adalah ChatGPT. Jadi ini berasa seperti punya personal assistant. Kenapa? Karena kita tahu para Gen Z dan milenial ini menginginkan sesuatu yang pokoknya gue pengen paling cepat, pokoknya gue mau yang paling efisien dan efektif. Jadi dengan adanya ChatGPT 3.5 ini kita lagi kembangin ke 4.0. Jadi Bapak bisa mencari informasi tentang pembuatan resep dan juga permasalahan terhadap mesin. Misalnya Bapak punya isu bahwa bagaimana tinggal ketik menu spesial Ramadan, nanti akan kita tampilkan secara teks menu-menu spesial Ramadan seperti apa, kemudian resep-resepnya seperti apa, dan bahan baku yang dibutuhkan seperti apa. Seperti itu. Ataupun ketika operational cafe Bapak ada rusak misalnya, kenapa mesin ini tidak bisa ekstraksi kopi dengan baik, Bapak ketik aja di mesin tersebut, di mesin ChatGPT kita, akan diberikan jawaban-jawaban yang solutif. Seperti itu. Itu fitur kita yang kelima. Fitur kita yang keenam sama seperti apps besar lainnya, kita punya easy tracking, di mana bisa men-tracking secara live status pengiriman. Kita diantarkan oleh tim delivery-nya Tovin sendiri, ataupun kita bekerja sama dengan delivery agent lainnya, seperti itu. Dan sebagai produk, world class product, tentunya jaminan terpenting adalah adanya warranty dan maintenance service, karena semua barang yang beli dari Tovin Apps itu akan tercover oleh Tovin Indonesia, dan kita akan track soal performance dan juga keberadaan dari mesin tersebut. Itu 7 fitur unggulan yang kita tawarkan ke customer dan juga ke existing klien kita. Ini adalah pola komunikasi yang sudah kita ubah dari yang tadinya sifatnya kaku, karena memang main bisnisnya Tovin adalah B2B, tapi karena kita tahu bahwa ini Gen Z, kita tidak bisa melakukan pola komunikasi yang sifatnya kaku. Akhirnya kita membuat beberapa campaign-campaign yang cukup relate dengan para Gen Z yang sekarang, yaitu misalnya contohnya Deep Talk ngomongin bisnis kopi sambil maraton, emang bisa gitu ya. Jadi kita tahu Gen Z ini hobinya olahraga, ada maraton, ada lari dan segala macam. Kemudian di prank beli mesin kopi bodong, ngobrol dulu dengan expertise, temukan mesin kopi kelas dunia, cek sekarang. Karena banyak sekali para restopreneur ataupun kopipreneur yang memang akhirnya di prank oleh para agent-agent nakal ataupun supplier-supplier nakal dengan harga-harga yang cukup murah, sangat murah gitu ya. Belinya di si hijau atau si orange gitu, made in China ataupun made in gak jelas, tapi pada akhirnya 3 sampai 4 sampai 5 bulan mesinnya rusak.
Dan Tovin juga tidak bisa, karena itu bukan under Tovin, seperti itu. Jadi ini isu-isu yang cukup berkembang di F&B. Kemudian yang terakhir adalah plagiat resep kafe tetangga. Ini yang sering terjadi bahwa ketika Tuku lagi famous dengan kopi susunya, semuanya pada kopi susu tapi tidak punya signature drinknya, ayolah ke Tovin. Kita ke Tovin bantu, mau apa? Oh ada kopi susu yang kita bantu dengan misalnya kita buatin regalnya, kemudian ada coffee mocktail lainnya yang menjadi masterpiece-nya Tovin. Seperti itu. Jadi itu adalah 7 keunggulan Tovin Apps dan juga kenapa Tovin Indonesia meluncurkan Tovin Apps.